Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbing kami Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal pasal 11. Saya baca ayat 24 sampai 31 karena ada satu topik yang bagus di sini yang mengajar kita tentang memberi. Amsal 11 ayat 24 sampai 31, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amin. Sampai di sini pembacaan firman kita. Bapak Ibu, Amsal 11 masih masuk dalam Amsal-Amsal Salomo. Kali ini menyoroti tentang memberi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar yang dikutip dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian pengajaran Amsal Salomo pada pagi hari ini. Umumnya kita senang menerima sesuatu dari orang lain. Bukan hanya dalam bentuk hadiah, materi, tetapi hal-hal yang lain. Kita senang menerima pujian, kita senang menerima perhatian, kita senang menerima pelayanan yang baik. Namun pagi hari ini kita diajar kebenaran firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan yang sama juga diajarkan oleh Amsal-Amsal Salomo. Ternyata lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Jika kita ingin hidup kita lebih berbahagia, mari kita belajar memberi dengan menunjukkan kemurahan hati, dengan berbagai tindakan kebajikan, serta berbagi berkat kepada orang-orang yang memerlukan. Bapak Ibu, pemberian kita yang kecil setidaknya membuat seseorang tersenyum, dan itu membahagiakan. Termasuk juga memberi semangat dan pengharapan kepada orang yang lemah, yang putus asa, atau memberi jawaban bagi doa-doa orang lain. Kita sering mendengar teman-teman berdoa dalam doa korporat, dalam doa di persekutuan. Bila itu saudara bisa jadi alatnya Tuhan menjadi jawaban bagi orang itu, mengapa tidak? Lakukanlah, dan engkau akan lebih berbahagia. Ketika kita dengan rela berbagi berkat kepada orang lain, bukan hanya secara materi, tetapi juga dengan rupa-rupa kebaikan yang tadi saya uraikan, maka kita sendiri akan mengalami kebenaran itu, kebahagiaan itu. Itulah sesungguhnya resep hidup berbahagia. Bapak Ibu, saya pernah melayani di satu lapas lembaga pemasyarakatan di Kota Semarang. Waktu saya akan melayani, saya berpikir bahwa tujuan saya melayani adalah untuk menguatkan para warga binaan, menolong mereka dalam konseling
dan membagi berkat kepada mereka. Karena tidak hanya firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi ada sesuatu juga yang dibawa untuk oleh-oleh bagi mereka. Tapi ternyata setelah saya melayani dan saya pulang, saya merasa sangat diberkati justru oleh pelayanan itu. Mulai dari sambutan mereka yang penuh antusias dan penuh sukacita atas kehadiran kunjungan rombongan kami. Selain juga Roh Kudus menjamah hati saya melihat mereka begitu bersyukur. Terus terang, seringkali kita lupa bersyukur kepada Tuhan saat keadaan kita serba baik. Jujur saya diajar bersyukur melihat keadaan teman-teman sebagai warga binaan. Hal yang lain yang memberkati saya adalah keramahan dan ketulusan mereka saat mengikuti kebaktian. Jujur seringkali kita kurang dalam hal itu, bukan? Kita datang beribadah dengan banyak kepentingan. Tetapi saya melihat dari teman-teman warga binaan waktu itu, ketulusan dan semangat yang begitu rindu akan jamahan daripada Tuhan, akan persekutuan dengan Tuhan dan dengan komunitas. Intinya saat kita berbagi, kita sendiri diberkati. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan firman-Mu mengajar kepada kami adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi berarti lebih diberkati Tuhan. Dan menyatakan iman sebagaimana Tuhan adalah pribadi yang berkemurahan. Ajar kami memiliki kemurahan hati, meneladani Tuhan dalam hal memberi. Tidak hanya berusaha mendapat saja, tetapi kami belajar juga menyalurkan berkat kepada sesama dan mendukung pekerjaan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kebenaran firman-Mu hari ini digenapi atas hidup kami. Kami hidup lebih berbahagia. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, supaya kami lebih lagi dapat menggenapi kebenaran firman hari ini. Jadi berkat bagi banyak orang. Berkati usaha pekerjaan kami, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Usaha pekerjaan adalah sarana untuk menerima berkat Tuhan dengan setia. Kami mau setia menerima berkat-Mu dan setia menjadi berkat. Nyatakan Tuhan kebenaran ini melalui kehidupan kami. Demikian oleh berkat-berkat-Mu tidak ada yang kekurangan di antara umat-Mu. Dan umat-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Beri kesehatan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Pak Joko Tuhan pulihkan. Bu Ingrid Tuhan jamah. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Juga saudari Windy, anak Bu Supia, Tuhan jamah dan pulihkan. Terapinya Tuhan tolong sehingga bisa berjalan kembali dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pak David yang stroke, Tuhan jamah dan pulihkan. Juga Pak Fendi, Tuhan berkati juga kesehatannya makin dipulihkan. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain mungkin tidak kami sebut satu persatu. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Oleh kesehatan yang dari-Mu, kami lebih rajin berdoa, lebih rajin beribadah, dan dapat mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kami, meraih berkat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Tetap sehat, tetap semangat, bekerja dengan baik, dan belajar memberi, engkau akan lebih bahagia. Salam.